Selamat pagi, Taruna. Hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Nah, apa yang harus dipahami pada hukum Newton adalah hubungan antara gaya dan gerak. Kemudian, apalagi harus kita pahami di sini adalah definisi gaya dan gerak, perbedaan hukum Newton 1, 2, dan 3, perhitungan soal hukum Newton 1, 2, dan 3, penerapan hukum Newton 1, 2, dan 3, dan perbedaan antara gaya normal dan gaya berat. Baik, kita akan mulai dengan definisi antara gaya dengan gerak. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan dari suatu benda. Kemudian, apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Seperti yang kalian lihat pada gambar di sini, ini hubungan antara gaya dengan gerak. Gaya adalah ketika orang mengangkat buku. Disebut juga dengan gaya angkat. Kemudian, pada saat orang ini bergerak ke depan, itulah yang disebut juga dengan gerak. Nah, di bawah ini adalah gambar gaya baik dorongan ataupun tarikan. Pada saat anak ini mendorong peti dan anak ini menarik peti. Selanjutnya adalah perbedaan antara massa dengan berat. Apa itu massa? Apa itu berat? Apa perbedaannya? Nah, di sini kita bisa mendefinisikan perbedaan keduanya. Yang pertama, massa adalah ukuran jumlah materi yang dikandung suatu benda. Sedangkan berat adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada suatu benda. Perbedaan yang kedua adalah bahwa massa tidak tergantung posisi suatu benda, sementara berat tergantung pada posisi suatu benda. Yang ketiga, massa di semua tempat nilainya sama, tapi kalau berat tergantung tempatnya, yaitu tergantung percepatan di suatu tempat. Kemudian massa satuan SI-nya adalah kilogram dan berat satuan SI-nya adalah Newton. Baik, kita lanjut pada bunyi dan persamaan hukum Newton dari masing-masing ketiga hukumnya. Hukum pertama Newton itu menyatakan jika resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau benda akan diam. Secara matematis, hukum 1 Newton bisa ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Kemudian, hukum 2 Newton itu menjelaskan tentang resultan gaya yang bekerja pada benda akan mengalami percepatan, di mana persamaannya adalah sigma F sama dengan M dikali A. Kemudian, hukum 3 Newton itu menjelaskan gaya aksi dan reaksi yang bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, hukum 3 Newton ini bisa dituliskan secara matematis dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Kemudian ini adalah contoh aplikasi hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang hukum 1 Newton ini bisa kita lihat pada kendaraan yang dari posisi diam kemudian bergerak. Semula diam, nah pada saat bergerak itu semua orang atau penumpang di dalamnya akan cenderung bergerak atau terdorong ke belakang. Atau pada saat kendaraan berhenti, itu badan orang atau penumpang akan cenderung terdorong ke depan. Kita lanjut untuk contoh aplikasi dari hukum kedua Newton. Di sini kita bisa lihat suatu benda atau dalam hal ini adalah orang itu ketika berada di dalam lift. Ya, kemudian ini adalah katrol yang mengangkat muatan pada pelabuhan. Kemudian hukum ketiga Newton itu menjelaskan hubungan antara gaya dan reaksi. Contohnya adalah ketika perahu ketika akan bergerak itu akan maju ke depan, sementara orang akan ke belakang. Seperti itu. Dan juga roket. Nah, roket ketika akan naik ke atas itu akan didorong oleh gas hidrogen yang ke arah bawah.
Kemudian kita lanjut hubungan antara gaya normal dan gaya berat. Nah, gaya normal di sini bisa kita lihat adalah gaya berarah ke atas yang selalu tegak lurus terhadap benda atau lantai. Contohnya adalah pada saat benda ini sejajar dengan lantai, maka gaya normal ke atas tegak lurus dengan lantainya. Pada saat lantainya miring, maka gaya normal juga akan menyesuaikan dengan lantainya juga tegak lurus terhadap lantai. Begitu juga pada saat lantainya berubah menjadi vertikal, gaya normal juga akan selalu menyesuaikan dan dalam sudut 90 derajat atau tegak lurus. Sementara kalau gaya berat itu pasti selalu berarah ke bawah, bagaimanapun posisi lantainya atau tumpuannya gitu. Pada saat dia rata ke bawah, pada saat dia miring gaya berat pun ke bawah. Nah, pada saat lantainya juga vertikal pasti gaya berat juga ke bawah. Seperti itu. Kemudian ini adalah contoh perhitungan pada hukum Newton. Di sini ada beberapa perhitungan soal. Bisa kita kasih contoh, misal nomor 1 itu terdapat benda masanya 7,5 kg ditarik oleh gaya tetap 90 Newton. Berapakah percepatan benda? Nah, ini berdasarkan hukum 2 Newton, rumusnya adalah A sama dengan F per M. Kemudian dimasukkan nilainya F-nya diketahui 90, masanya 7,5, sehingga diketahui A sama dengan 12 meter per second kuadrat. Nah, yang nomor 2, ini benda diketahui mempunyai massa 1 kg. Nah, di permukaan bumi. Nah, berapa berat benda ketika di permukaan di bulan ya? Ini ketika di bumi. Nah, rumusnya itu hubungan antara massa dengan berat adalah W sama dengan M kali G, di mana massanya diketahui 1 kg dan percepatan gravitasi bumi besarnya 10. Jadi 1 kali 10 sama dengan 10 Newton. Nah, contoh soal nomor 3 inilah bisa kita lihat perbedaan antara massa dengan berat. Dan ini diketahui massa Melinda di bumi 50 kg. Berapakah berat Melinda ketika di Mars? Kita ketahui beratnya dulu ketika di bumi. W sama dengan M kali G, 50 dikali, nggak usah menghitung berat Melinda di bumi, langsung aja ketika di Mars. Tapi percepatannya berubah menjadi percepatan di Mars, yaitu 3,6, sehingga 50 dikali 3,6 sama dengan 180 Newton. Nah, jika kalian ingin mengetahui perbedaan antara massa dengan berat, kalian harus menghitung berat Melinda ketika di bumi. Kalau ketika di bumi percepatannya 10, maka 50 kali 10 sama dengan 500. Nah, berat Melinda ketika di bumi 500, tapi ketika berat Melinda di bulan di Mars menjadi 180 Newton. Itu berat, berbeda tempat, beda nilai. Tapi kalau massa dimanapun tempatnya nilainya sama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah balok pada posisi tetap. Kemudian ada gaya yang mengenainya, baik itu gaya vertikal ataupun gaya horizontal. Kemudian ada gaya yang miring. Oke, kemudian soal balok pada bidang miring juga menggunakan pengembangan dari kalau bendanya diam berarti pakai hukum 1 Newton, tapi kalau bendanya bergerak berarti pakai hukum 2 Newton. Nah, yang ini adalah contoh terakhir pada suatu katrol. Nah, ini pasti menggunakan pengembangan dari hukum 2 Newton. Dipertanyakannya adalah gaya tegangan tali pada katrol. Baik, saya kira sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjut lagi pertemuan berikutnya, masih pembahasan mengenai hukum Newton. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.